Halo, perkenalkan nama saya Tania Putri Maharani. Saya merupakan mahasiswa profesi Dietitian Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Saat ini saya akan membahas bagaimana kebutuhan cairan bagi lansia. Siapakah lansia itu? Seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Proses penuaan terjadi ketika manusia telah mencapai pertumbuhan dan perkembangan optimal. Selanjutnya, secara perlahan mengalami penurunan secara fisiologi maupun psikologi, yaitu pada usia pertengahan sampai lanjut usia. Menua merupakan suatu proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri secara perlahan serta mempertahankan struktur dan fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Berapakah kebutuhan cairan harian lansia? Laki-laki dan perempuan usia 60 hingga 80 tahun yaitu 6-7 gelas atau setara dengan 1.500 hingga 1.750 ml. Sedangkan laki-laki dan perempuan usia lebih dari 80 tahun yaitu 5-6 gelas atau setara dengan 1.300 hingga 1.500 ml. Kebutuhan cairan setiap individu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, faktor lingkungan, dan status gizi. Tubuh secara normal akan kehilangan air melalui paru-paru, ketika menghembuskan nafas, melalui keringat, produksi kemih, dan saat buang air besar. Kehilangan cairan tersebut harus diganti untuk menjaga agar kondisi dan fungsi cairan tubuh tidak terganggu. Mengapa terjadi perbedaan kebutuhan cairan bagi lansia? Pada kelompok usia ini mulai mengalami perubahan komposisi tubuh, seperti penurunan massa tubuh dan peningkatan massa lemak yang berpengaruh terhadap berkurangnya asupan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Metabolisme dalam tubuh lansia berbeda dengan kelompok umur yang lainnya. Organ-organ internalnya mengalami penurunan fungsi, jumlah sel dalam jaringan fungsi semakin melemah yang akan menyebabkan penurunnya kebutuhan cairan dalam tubuh, dan sistem regulasi air sudah tidak seperti orang dewasa atau remaja. Apa akibatnya jika lansia kekurangan cairan? Yang pertama, mengganggu proses metabolisme. Dampaknya adalah yang seharusnya makanan dicerna dengan baik di lambung, pemecahannya terganggu. Lalu penyerapan di usus tidak sempurna yang akan mengakibatkan konstipasi. Lalu yang kedua, mata berkunang dan pusing. Akan berakibat pada risiko jatuh pada lansia lebih besar. Jika jatuh, tulang-tulang rentan mengalami patah tulang. Lalu apa sih dampaknya jika berlebihan asupan cairan pada lansia? Dikhawatirkan akan terjadi hiponatremia, yaitu ketika kadar air dalam tubuh juga semakin meningkat, sehingga sel-sel mulai mengalami pembengkakan dan mengganggu kesehatan tubuh. Tips agar lansia minum cairan dengan cukup. Yang pertama, disediakan botol minum atau tempat minum sesuai dengan takaran harian. Lalu, selalu diingatkan, ditakutkan lansia lupa minum. Dan yang terakhir, apabila lansia ingin minuman berasa, bisa diberikan infused water atau air kelapa. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali, dadah!